Indonesia mau krisis kayak tahun 98. Warga Timor Leste berulah lagi. Ya jadi ini oknum orang Timor Leste yang dengan sengaja merobek uang Indonesia, uang rupiah, dan membuang uang Indonesia. Namanya Kita resmikan jalan kubangan babi kita. Bismillah. Beli. Dulu orang gelak ringgit. Diorang kata mata wang kita lemah dan tak bernilai. Tapi sekarang soalan mula berubah. Kenapa ringgit tiba-tiba naik dan Breaking news guys, ini dolar Singapura sudah resmi menembus 13.500 ya. Ini sekarang tepatnya sudah di 13.512 rupiah per dolar. Ini gua kasih. Dulu warga Konoha mengejek Malaysia, gelak Malaysia, ringgit Malaysia tak laku di Arab Saudi, sedangkan Indonesia mata uang laku di Arab Saudi. Tetapi fakta pahitnya para sahabat yang harus ditelan, mata uang Indonesia semakin lemah, sedangkan prestasi uang ringgit semakin kukuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan yang dulu para sahabat oknum Konoha, netizen Konoha segelintir yang tak suka kepada Malaysia memang gelak Malaysia para sahabat, ringgit Malaysia yang dikatain turunlah, tak laku di dunia lah. Bahkan dekat Arab Saudi orang yang pergi haji tak laku untuk membeli-beli dekat sana macam itu, tak laku dekat luar negara macam itu. Bahkan mereka tidak tahu bahwasanya survei membuktikan banyak orang Indonesia yang bekerja ke Malaysia demi mencari uang ringgit para sahabat. Kalau ditukar ke Indonesia yang nilainya juga sangat fantastis. Dan dari tahun 2025 para sahabat sampai tahun 2026 ini mencetak rekor mata uang terbaik dekat Asia Malaysia para sahabat. Malaysia. Kalau dekat Indonesia kita tak nak cakap banyak lah. Yang Indonesia sekarang $1 sudah mencecah 17.000, yang dulunya 15.000, 16.000 dan sampai ke titik 17.200 rupiah para sahabat. Semakin tak ada harga, tak ada nilai macam itu. Bahkan kalau kita berbicara tentang si Bene, konten kreator daripada Indonesia, mereka yang selalu mempojokkan Malaysia seolah-olah Indonesia aman aja macam itu. Tetapi di luar nulur para sahabat, sampai sekarang pun Indonesia masih tidak menentu mata uangnya yang dulu mengatakan akan mengenjot, akan menurunkan nilai dolar kepada rupiah Indonesia menjadi 5.000. Itu hanya omong belaka macam itu. Kalau kita tengok strategi ekonomi Malaysia para sahabat, memang is the best. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa lonjakan mata uang ringgit Malaysia itu terbaik di Asia? Seperti apa rentetannya? Kita simak videonya. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Kaget banget karena sekarang per 1 ringgit udah nginjak di angka 4.200 rupiah loh. Jadi makin hari ringgit makin kuat. Padahal dulu 1 ringgit cuman sekitar 3.800-an loh. Tapi per 1 ringgit hari ini udah di angka 4.200-an. Dulu aja mau tuker uang 10 juta rupiah harus ngeluarin 3.000 ringgit lebih. Tapi sekarang cuman 2.200-an aja. Keren sih ini, tapi kenapa bisa gitu ya? Nah ini tuh karena ringgit lagi kuat sementara rupiah lagi melemah. Ringgit naik karena ekonomi Malaysia tuh lebih stabil, ditambah lagi Malaysia diuntungin dari harga minyak dan gas yang naik. Soalnya Malaysia tuh negara pengeksplor energi. Jadi pas harga minyak dunia naik, otomatis ringgit ikut naik dong. Sedangkan rupiah turun karena banyak investor lagi keluar dari negara-negara Asia. Ditambah lagi kondisi global lagi nggak pasti. Bahkan rupiah sempat menyentuh di titik terlemah sepanjang sejarah terhadap dolar AS. Sampai Bank Indonesia tuh harus turun tangan buat nahan penurunan rupiah. Dampak buat aku orang Indonesia yang kerja di Malaysia berasa untung banget. Karena berasa gaji naik jadi bisa nabung lebih banyak deh. Tapi buat orang Indonesia yang mau liburan ke Malaysia bakal kerasa banget sih ngeluarin uang buat liburannya. Tapi ini juga waktu yang bagus dan cocok banget buat orang Malaysia yang mau liburan ke Indonesia. Karena hotel, makan, transport, sampai belanja bakal berasa lebih murah. Semoga informasi ini membantu. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye. Breaking news guys, ini dolar Singapura sudah resmi menembus 13.500 ya. Ini sekarang tepatnya sudah di 13.512 rupiah per dolar. Ini gua kasih lihat kalian langsung aja grafiknya. Nih guys, ini dolar Singapura sudah melesat
kencang banget guys, ini mendadak sudah di 13.512 ya. Di hari ini tanggal 17 April 2026 ini dolar Singapura dan beberapa mata uang lainnya guys ini sudah meningkat drastis ya. Sebenarnya bukan mata uang yang menguat guys, tapi rupiah kita melemah drastis hari ini guys. Dan ini sangat-sangat signifikan ya, bukan cuma dolar Singapura tapi ringgit, terus baht Thailand, terus US dollar itu juga semuanya naik guys. Sebenarnya ini nggak ada berita signifikan ya guys, tapi sepertinya pelemahan ini karena banyaknya outflow dari asing, plus juga karena uang yang dicetak di Indonesia sangat banyak ya belakangan ini. Jadi istilahnya uang beredar di Indonesia itu meningkat drastis. Padahal belum lama itu dolar Singapura itu masih 13.300 ya guys, tapi sekarang itu dengan cepatnya sudah di 13.500. Nggak nyampe sebulan guys. Jadi inilah guys pentingnya kita diversifikasi mata uang ya, jadi uang kita tidak tergerus. Jadi kalau seandainya ada mata uang kita yang melemah, ada yang menguat, jadi kita bisa balance. Itu aja guys update kali ini. Oh ya guys, kalau seandainya kalian tertarik untuk mendapatkan update-update dari geopolitik yang terjadi dan efeknya ke aset-aset seperti emas, saham, kripto ataupun mata uang, kalian bisa join dengan subscribe guys. Di profile gue itu ada tulisan subscribe. Nah, itu kalian subscribe aja guys. Selain kalian bisa akses ke video eksklusif, kalian juga bisa langsung masuk ke grup membership ya guys. Di situ gue biasanya kasih report mingguan ya mengenai situasi geopolitik yang terjadi. Plus juga kalian bisa tanya jawab sama gue di situ guys. Jadi kalau kalian tertarik, kalian bisa langsung subscribe aja guys. Oke, see you. Warga Timor Leste berulah lagi. Ya jadi ini oknum orang Timor Leste yang dengan sengaja merobek uang Indonesia, uang rupiah, dan membuang uang Indonesia. Namanya Amuku, TikToker asal Timor Leste yang katanya sekarang berada di Indonesia di Jakarta dan berkuliah di salah satu kampus di Jakarta. Katanya kampus BINUS, begitu. Nah, TikToker ini kayaknya kurang waras atau kurang baca, begitu. Ini saya kasih tahu kau Amuku ya, biar kau sadar diri, biar kau tahu diri, biar kau tahu juga tentang kau punya negara bagaimana, tentang situasi di kau punya negara. Timor Leste itu menurut data yang ada adalah negara yang diprediksi terancam bangkrut. Karena apa? Karena cadangan minyak Timor Leste diprediksi akan habis, akan selesai pada tahun 2030. Ini biar kau paham, biar kau sadar diri, dan biar kau tahu diri. Begitu. Ya. Jadi, Timor Leste itu, kau punya negara itu, adalah negara yang diprediksi terancam akan bangkrut pada tahun 2030. Dalam waktu dekat ini. Gitu. Jadi kau harus sadar. Ya, harus tahu diri. Kau itu harus banyak baca tentang kau punya negara, tentang situasi kau punya negara, ya. Jadi jangan kau kuliah itu sia-sia, jangan buang-buang uang, jangan. Begitu. Kau juga harus tahu bagaimana situasi kau punya negara sehingga kau pulang nanti ke kau punya negara, bisa kau membangun kau punya negara itu yang terancam bangkrut, yang diprediksi terancam bangkrut itu. Begitu ya. Jangan asal-asalan. Ya, ingat, tahu diri. Begitu. Dan untuk pemerintah Timor Leste ya, tolonglah ya tegur TikToker sampah yang kayak begini ya. Jangan dia hanya kuliah menghambur-hamburkan uang dan mempermalukan negaranya sendiri, begitu ya. Tolong pemerintah Timor Leste tertibkan TikToker sampah kayak begini. Saya rasa Anda pasti sudah melakukan klarifikasi. Oke, see ya. Kabar baik, rate ringgit Malaysia masih stabil. Per hari ini 1 ringgit sama dengan Rp4.300. Waktu yang tepat kalau kamu mau kirim uang dari ringgit Malaysia ke Indonesia rupiah, apalagi rate ringgit lagi bagus-bagusnya. Sekarang transfer uang ringgit ke rupiah itu makin mudah karena kamu udah bisa transfer dari TNG Wallet ke akun Dana di Indonesia. Jadi kamu nggak perlu susah-susah datang ke Money Changer karena udah bisa dilakuin di satu aplikasi, nggak nyampe hitungan menit, uangnya dari TNG Wallet udah bisa langsung sampai ke akun Dana kamu. Caranya mudah banget, kalian tinggal buka aplikasi Touch and Go e-wallet dari handphone kamu dan pilih overseas transfer. Nanti klik Dana sebagai penerima tujuan. Lalu masukkan nomor handphone yang sudah terdaftar di Dana Premium. Tinggal ikutin aja langkahnya sampai akhir dan gak sampai hitungan menit uangnya udah masuk ke akun Dana yang ada di Indonesia. Prosesnya simple dan mudah banget. Aku sendiri udah cobain dan memang secepat itu masuk ke akun Dana. Jadi kalau mau transfer uang dari Malaysia ke Indonesia bisa pakai Touch and Go dan transfernya bisa ke Dana ya guys. Dan apabila kita bercakap mengenai ringgit, kita tidak ketinggalan juga daripada peperangan ini terus menjejaskan secara langsung prestasi pasaran saham Malaysia, iaitu pada setakat pagi 13 April 2026 telah menurun sebanyak 1,678.26, penurunan sebanyak 0.77%. Perlihat kepada dalam tempoh 5 hari ini sejak minggu lepas apabila pengumuman gejatan senjata, kita dapat menyaksikan pasaran kembali pulih semula sehingga mencapai pada
paras yang tertinggi pada 1696.31 dan ia kembali, namun pasaran masih melihat naik turunnya amat ketara. Daripada prestasi kita dapat saksikan aras ataupun range bergerak daripada 1680.87 sehingga 1686.85. Pergerakan ataupun range pasaran saham Bursa Malaysia dapat kita saksikan dalam tempoh 5 hari sejak pengumuman gencatan senjata. Ringgit Malaysia kian perkasa lampaui rupiah. Ringgit Malaysia kian perkasa, capai level tertinggi terhadap dolar Singapura dan mencetak rekor baru terhadap rupiah. Kok bisa? Ringgit Malaysia menguat 0,3% ke 4 ringgit 12 sen per dolar Amerika Serikat pada Rabu 12 November atau mencapai level tertinggi sejak 30 September 2025. Ringgit mencatat rally 7 hari beruntun dan menjadi mata uang dengan kinerja terbaik di Asia tahun ini dengan penguatan sekitar 8%. Rupiah bahkan mencatat rekor terlemah terhadap mata uang ringgit, yaitu mencapai level Rp4.000 per ringgit Malaysia. Sepanjang tahun, rupiah melemah terhadap ringgit sekitar 11%, menguat sekitar 11% terhadap rupiah. Di awal tahun, kurs rupiah terhadap ringgit masih berada di kisaran Rp3.500 per ringgit. Mengutip Bloomberg, penguatan ringgit didorong oleh memudarnya ekspektasi penurunan suku bunga Bank Negara Malaysia. Ringgit juga menguat karena masuknya dana asing sebesar $1 miliar Amerika ke pasar obligasi Malaysia selama Oktober 2025. Kondisi ini diikuti meningkatnya likuiditas pasar valuta asing domestik dan permintaan ekspor yang membaik. Stephen Chiu, Kepala Strategi Valuta Asing dan Suku Bunga Asia Bloomberg Intelligence di Hong Kong mengatakan, penguatan ringgit juga mendapat dukungan dari disiplin fiskal dan stabilitas politik di Malaysia yang meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap prospek ekonomi negara tersebut. Penguatan ini terjadi setelah Amerika Serikat dan Tiongkok sepakat memperpanjang gencatan senjata tarif yang membantu meredakan ketegangan dagang dan memberi dorongan positif bagi ekspor Malaysia yang bergantung pada kedua negara tersebut. Dulu orang gelak ringgit. Diorang kata mata wang kita lemah dan tak bernilai. Tapi sekarang soalan mula berubah. Kenapa ringgit tiba-tiba naik dan siapa sebenarnya yang salah faham selama ni? Beberapa tahun lepas, ringgit sering digambarkan sebagai mata wang bermasalah. Nilainya jatuh banding dengan dolar yang nampak buruk. Dan ramai anggap ekonomi Malaysia tak ke mana pun. Tapi masalahnya perbincangan waktu tu terlalu fokus pada kadar tukaran dan bukan pada asas ekonomi sebenar. Masuk pada akhir 2025 dan awal tahun 2026, ringgit mula mengukuh dengan ketara dan mencapai paras tinggi dalam beberapa tahun. Ini berlaku bukan sebab magic, tapi sebab keyakinan pelabur global terhadap ekonomi Malaysia mula kembali. Aliran modal asing meningkat, aktiviti dagangan ringgit melonjak dan pasaran mula melihat Malaysia sebagai destinasi yang stabil dan bukanlah spekulatif. Ramai kata ringgit naik sebab dolar mereka melemah. Itu sebahagian daripada cerita, tapi bukanlah keseluruhan. Penganalisis dah pun tekankan pengukuhan ringgit juga disokong oleh pertumbuhan ekonomi yang konsisten, disiplin fiskal yang semakin ketat dan dasar monetar yang stabil oleh Bank Negara Malaysia. Satu petunjuk penting ialah lonjakan volume dagangan ringgit. Bila pelabur yakin mereka bukan sekadar pegang, mereka aktif berdagang. Ini adalah tanda ringgit bukan naik sebab spekulasi jangka pendek, tapi sebab keyakinan sebenar terhadap asas ekonomi. Faktor global tetap main peranan. Jangkaan bahawa Federal Reserve akan melonggarkan kadar faedah, mengurangkan tekanan ke atas mata wang pasaran sedang membangun, termasuklah ringgit. Tapi bezanya ringgit bertahan lebih baik berbanding banyak mata wang serantau. Walaupun data nampak positif, tapi ramai rakyat masih ragu. Sebab bagi rakyat, kadar tukaran hanya bermakna kalau kos sara hidup betul-betul rasa lega. Dan ini persoalan yang star. Nilai mata wang kuat tak semestinya terus turunkan harga barang, tapi dia beri ruang kepada kerajaan untuk stabilkan ekonomi. Jadi ringgit bukanlah bangkit secara tiba-tiba. Dia pulih kerana asas ekonomi yang semakin kukuh, keyakinan pelabur yang kembali dan pengurusan monetari yang lebih berdisiplin. Jadi soalannya sekarang bukanlah kenapa ringgit naik, tapi adakah kita boleh kekalkan keyakinan ini dalam jangka panjang? Ringgit menempa sejarah hari ini apabila melepasi paras psikologi dengan mencecah 3.99 berbanding dolar Amerika Syarikat. Ia pencapaian tertinggi sejak tahun 2018 sekaligus menjadikan ringgit mata wang rantau Asia terbaik buat masa ini. Menurut Bank Muamalat, ringgit meningkat 1.4% berbanding dolar Amerika setakat tahun ini, tertinggi berbanding mata wang negara ASEAN lain. Penganalisis juga percaya nilai ringgit berpotensi untuk meningkat lagi. Keyakinan terhadap ekonomi negara di kalangan para pelabur asing semakin positif dan perkara ini diterjemahkan melalui peningkatan ringgit disebabkan peningkatan di dalam permintaan mata wang ringgit itu sendiri. Sentimen pelabur bertambah baik selepas Presiden Donald Trump membatalkan ancaman tarif terhadap negara Eropah berkaitan Greenland. Prestasi ekonomi Malaysia yang positif sehingga melebihi unjuran kerajaan menarik minat pelabur asing sekaligus menyokong nilai mata wang ringgit.
Pengekalan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% semalam membawa naratif positif berkenaan situasi ekonomi global dan tempatan. Ya, dengan ini Jalan Kubangan Babi di Pasiran Jaya, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, saya resmikan dibuka. Ini untuk kolam renang masyarakat di sini ya. Ini langsung difasilitasi oleh Bupati kita. Biar masyarakat ini senang ya. Ini sengaja nggak dibangun karena apa? Karena biar kamu orang berenang nggak usah nyari-nyari jauh-jauh. Kamu orang pengen pedikur di sini bisa, luluran bisa, maskeran bisa ya. Baik Bupati kita ini. Ya. Baik benar. Ya, makanya kita resmiin ya. Kita harus menang ya. Pak Bupati nggak usah didandan ya. Nanti kami hilang pekerjaan sama hilang nih kami mata pencarian ya. Oke. Dengan ini kita resmikan Jalan Kubangan Babi kita. Bismillah. Kali. Li. Seru. Alhamdulillah. Enak ya Bang ya? Akhirnya ada tempat renang Bang. Kamu bilangin Pak Bupati, jangan didandan, nanti kita nggak bisa berenang lagi. Oh iya, buat Bapak Bupati tolong ya Pak ya. Jangan ditimbun ya Pak ya. Soalnya inilah tempat kami orang berenang Pak. Kalau ditimbun, kami bingung berenang di mana lagi Pak. Masa kami mau berenang di kabupaten lain Pak? Kan nggak mungkin ya kan? Makasih Pak Bupati udah ngasih Jalan Kubangan Babi. Iya makasih Pak, I love you. Pokoknya Bapak kalau nyala lagi, kami pilih lagi Pak. Makasih ya Pak. Oke. Kami berenang dulu Pak. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Ringgit Malaysia prestasinya dari sejak tahun 2018 para sahabat sampai sekarang ya. Mungkin kalau bagi anak rantau yang bekerja dekat Malaysia, bagi pekerja dan TKI ataupun TKW yang bekerja dekat Malaysia, mereka akan lega, merasa bangga macam itu. Karena untuk menyimpan uang di kampung halaman dekat Indonesia, kadar tukarannya semakin meningkat, semakin tinggi. Yang dulunya hanya RM1 yang mencecah 3.500 atau sampai 3.600, 3.700, sekarang sudah mencecah 4.300 para sahabat. Ini Indonesia, kenapa dekat Indonesia selalu selalu rendah kadar nilai tukar mata uang itu selalu rendah. Yang dikatakan tadi abang itu mencetak uangnya terlalu banyak, dan juga banyak investor-investor yang come out, yang keluar daripada Indonesia karena takut untuk menanam modal dekat sana para sahabat, karena ekonominya yang tidak stabil, geopolitik yang juga tidak menentu macam itu. Dan begitu sebaliknya para sahabat, yang dulunya oknum-oknum Konoha yang memang tak suka kepada Malaysia, yang selalu menggelakkan Malaysia, katanya ada sebuah video narasi bahwasanya ringgit Malaysia tak laku dekat Arab Saudi untuk dijual belikan, untuk ditransaksi, yang namanya beda negara. Tetapi ada uang Indonesia yang laku dekat sana para sahabat, di Arab Saudi, dan dengan bangganya lah warga Konoha ini mengatakan mata uang ringgit Malaysia tak laku di Arab Saudi, sedangkan mata uang Indonesia laku dijual di sana. Lakunya, untungnya apa? Tapi yang terpenting ini kan kadar nilai uangnya para sahabat, bukan laku tak lakunya. Ini mungkin karena Arab Saudi itu mengatakan memang banyaknya jamaah umroh ataupun haji terbanyak dekat dunia, kotanya dari Indonesia, dan mereka memperbolehkan transaksi mata uang Indonesia terhadap transaksi uang transaksi yang ada dekat Arab Saudi para sahabat. Sedangkan Malaysia tidak diterima katanya, bahkan dekat tidak diterima di Thailand, itu jadi viral para sahabat. Tetapi kenyataannya sekarang nilai mata uang ringgit ke Indonesia sangatlah teruk para sahabat. Mata uang rupiah di bawah ringgit Malaysia macam itu. Ringgit Malaysia semakin kukuh, prestasinya terbaik karena termasuk investor-investor banyak yang datang melabur dengan uang dolar ke Malaysia macam itu para sahabat. Dekat Indonesia harap-haraplah diperbaikilah, disusun baliklah macam mana ekonomi boleh stabil, dan kalau tidak malu mencontohlah kepada Malaysia macam mana Malaysia boleh menaikkan meyakinkan para investor-investor untuk tanam modal di Malaysia macam itu. Contoh yang baik, kita wajib contoh macam itu. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.